warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yusuf Diantama, guru SMK Pancasila 3 Baturetno, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, sedang melaksanakan uji kinerja di SMK Pancasila 3 Baturetno dengan materi program proses roughing dan finishing outer diameter. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan salah satu pimpin doa untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, belum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, gimana kabar hari ini kalian semuanya? Sudah sarapan ya? Oke, ada yang sakit? Tidak ada. Nanti kalau misalkan ada, silakan angkat tangan, kemudian nanti konfirmasi izin ke saya. Silakan nanti untuk istirahat dulu di UKS, gitu ya. Gimana perjalanan kalian pagi hari tadi dari rumah sampai ke sekolah? Lancar ya? Oke, saat berkendara jangan lupa dengan menggunakan jaket, kemudian menggunakan helm. Ya, itu dikarenakan apa? Merupakan suatu alat perlindungan diri kalian masing-masing. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini sudah siapkah kalian untuk melaksanakan proses pembelajaran di pagi hari ini? Siap. Oke, siap ya. Terlebih dahulu saya akan mengabsen kehadiran dari kalian semuanya. Yang pertama, Ajis ada? Alip? Adit? Alvino? Kaizan? Kazila? Laudrian? Muhammad Nur Hussein? Muhammad Fahrizan? Rifki Tegar? Yusuf Wijaya? Zainal? Oke, semuanya hadir ya, nggak ada yang alfa ya. Oke, kemudian di sini nanti sebelum kita melaksanakan untuk proses pembelajaran, silakan kalian keluarkan buku dan juga pulpen kalian masing-masing ya. Karena kan di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai petunjuk pembuatan latte master camp di materi yang selanjutnya. Gitu ya. Kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya selama proses pembelajaran di sini nanti ya, saya harapkan kalian selalu aktif mengikuti proses pembelajaran ya, jangan terlalu banyak bercanda, mainan HP ya, atau bahkan keluar ruangan tanpa adanya izin dari saya. Gitu ya. Jadi nanti saya harapkan semuanya kalian bisa tertib saat melaksanakan praktek di kesempatan hari ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan mengenai master camp ya, di mana ini merupakan materi yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai proses roughing, finishing dan juga outer diameter ya. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan video ya, video mengenai apa yang mungkin minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, silakan kalian perlihatkan, silakan kalian lihat ya, silakan kalian lihat mengenai video tersebut. Mengenai video yang barusan saya perlihatkan ke kalian semuanya, ya, ini tadi merupakan macam-macam atau jenis-jenis dari pahat. Nah, apa yang kalian ketahui atau
yang kalian pahami mengenai video tersebut? Ya? Macam-macam bahan yang digunakan pada mesin bubut. Ya, jadi ini tadi adalah jenis-jenis pahat yang ada di mesin bubut. Ya, tadi ada banyak sekali jenisnya, ada 6 ya kalau salah tadi, seperti itu. Kemudian yang lainnya mungkin yang bisa mengutarakan, ya? Ada 6 jenis bahan, Pak. Hmm? Bahan batak kanan, bahan batak kiri, Ah, bahan muka, bahan ah, motor, ah. bahan kulit, dan bahan alur. Oke, jadi tadi ada 6 jenis pahat. Nah, itu nanti mungkin kalian selama melaksanakan proses pembelajaran di sini di praktek ya di kelas 11 ataupun bahkan kelas 12 ini kalian sudah paham sekali dengan macam-macam jenis pahat yang dimana kesehariannya juga pernah kalian lakukan untuk melaksanakan praktek, gitu ya. Nah, intinya antara jenis pahat di pembubutan konvensional dengan yang CNC itu kurang lebih sama, ya. Tapi kalau di sini ada sedikit perbedaan, bedanya apa? Kita menggunakan jenis yang insert. Ya, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan itu adalah jenis-jenis insert. Kalau yang konvensional kita menggunakan pahat jenis HSS, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya nih, materi-materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ya. Ini mengenai bahan alat potong. Bahan alat potong itu ada yang namanya baja karbon, baja kecepatan tinggi, paduan cor, karbida, intan dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya. Nah, dari jenis-jenis ini ya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan itu tergantung penggunaannya. Ya, jenis benda kerja yang akan kita bubut itu jenisnya apa, bahannya apa, kita sesuaikan ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau membubut dengan menggunakan as ST60 misalkan, kalian menggunakan intan, bisa enggak? Nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi intan ini istilahnya bahan pahat yang paling keras sendiri. Misalkan contohnya, ya kalian pernah melihat seseorang yang memotong kaca, ya kaca itu kan sangat keras sekali. Nah itu motongnya dengan menggunakan apa? Cutter, gergaji? Enggak. Dengan menggunakan apa? Ya intan ini. Ya, jadi digores, seret gitu, nanti baru kayak dilipat gitu kan ya, nanti langsung pecah sendirinya. Ya, seperti itu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah mengenai jenis alat potong. Ya, seperti tadi yang di video juga sudah ada, menurut posisi penyayatan ada pahat dalam, pahat luar, kemudian menurut fungsinya itu adalah bubut kasar dan juga bubut finishing. Kalau bubut kasar itu roughing, ya. Kalau finishing itu untuk penyelesaiannya, untuk memperhalus proses penyayatan atau proses pembubutan. Kemudian menurut letak sisi potong, pahat kanan potong kanan, pahat kiri, ya seperti itu. Pembelajaran, ya tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui tampilan gambar dan presentasi yang disampaikan oleh guru, siswa dapat mengumpulkan informasi tentang berkaitan dengan fungsi perintah cam late perangkat master cam untuk proses roughing dan juga finishing outer diameter. Ya, jadi dengan adanya penjelasan dan juga presentasi yang ada di sini nanti kalian diharapkan mampu ya untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai materi tersebut. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui video yang ditayangkan oleh guru, ya, siswa mampu menerapkan pengoperasian perangkat lunak Mastercam untuk proses roughing outer diameter dan finishing dengan baik. Nah, nanti akan saya tampilkan videonya juga. Ya, jadi bagaimana cara nanti pengoperasian dengan menggunakan Mastercam, proses roughing dan juga proses finishing. Kemudian yang ketiga yaitu melalui peragaan langkah pengoperasian Mastercam yang dilakukan oleh guru, siswa dapat membuat sketsa gambar untuk proses roughing, outer diameter, dan finishing menggunakan Mastercam dengan benar. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara pengoperasiannya, kalian nanti bisa mengikutinya. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian dengan adanya buku petunjuk yang ada di depan kalian, ya nanti silahkan kalian padukan. Ya, silahkan kalian padukan, kemudian langsung kalian praktekkan. Oke. Kemudian yang keempat, melalui arahan dan pengeragaan oleh guru, siswa mampu mengaplikasikan sketsa gambar yang dibuat untuk proses roughing outer diameter dan finishing, ya, dengan menggunakan Mastercam di mesin CNC dengan teliti. Yang kelima, melalui mesin bubut CNC, siswa mampu menghasilkan benda kerja sesuai dengan sketsa yang benar. Nah, ini nanti untuk pertemuan yang selanjutnya, ya. Untuk saat ini kita belajar dengan pembuatan program dengan menggunakan Mastercam. Untuk pertemuan selanjutnya setelah ini nanti selesai, baru nanti kita aplikasikan ke dalam mesin CNC. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai urutan pengoperasian software Mastercam. Ya, pastikan yang pertama
komputer kalian, PC kalian, ya itu ada yang namanya program Mastercam. Kalau nggak ada, gimana Pak? Ya ora iso, nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi harus dipastikan ada program Mastercam. Buka program Mastercam, langkahnya. Yang selanjutnya itu setting operation manager dan garis sumbu. Ya, nanti kalian harus mengeluarkan dulu operation manajernya. Ya, operation manager itu biasanya di bagian sebelah kiri. Ya, kemudian garis sumbunya juga dikeluarkan. Caranya seperti apa? Kemarin juga sudah saya jelaskan. Ya, di buku panduan kalau misalkan kalian lupa, bisa kalian baca kembali. Yang selanjutnya adalah kalian harus menentukan mesin yang kalian gunakan. Ya, mesinnya kan ada banyak. Ada latte, ada milling, ada router dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai lupa. Jadi mesin yang akan kalian gunakan itu dengan menggunakan jenis mesin apa. Itu oke. Kemudian yang selanjutnya mengenai setting plan area. Nah, kalian juga harus menentukan setting plan areanya. Ya, menggunakan DZ atau XZ dan lain sebagainya. Sesuai dengan panduan yang sudah ada di buku itu sudah ada. Nanti silakan dibaca kembali. Itu juga penting sekali, ya. Yang selanjutnya adalah gambar kerja sesuai dengan job. Nah, nanti akan saya kasihkan job sheet-nya seperti apa, silakan kalian kerjakan sesuai dengan job sheet tersebut. Gitu nggih. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan, roughing, finishing. Nah, ini untuk yang terakhir ini nanti ya. Yang sekarang ini adalah kita belajar mengenai proses roughing dan juga finishing terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah verify. Verify itu adalah menampilkan ya, menampilkan itu nanti bentuk jadinya seperti apa. Ya, bentuk jadinya seperti apa. Ya, kalau kalian menampilkan yang saat ini, yaitu kan tampilannya masih berupa garis-garis. Tapi nanti kalau kita tampilkan verify, yaitu nanti sudah berbentuk seperti benda kerja aslinya. Ya. Yang selanjutnya adalah merubah menjadi gigot. Ini tulisannya gigot, tapi membacanya zigot. Ya, zigot. Ya, jadi ini nanti yang akan kita masukkan atau akan kita pindahkan ke dalam mesin CNC. Gitu nggih. Kemudian jangan lupa yang tidak kalah pentingnya adalah save gambar kerja dan juga zigotnya. Kalian sudah membuat lama ya prosesnya, tapi lupa untuk nge-save-nya ya percuma saja. Gitu ya. Nanti kan saya ngeceknya kan dari materi atau dari pekerjaan yang sudah kalian save, yang sudah kalian kumpulkan. Tapi kalau misalkan kalian belum save, saya ngeceknya di mana kan saya juga kesulitan. Makanya jangan sampai lupa untuk nge-save gambar kerja dan juga zigotnya. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan mengenai video, ya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ahmadi. Kita akan belajar kembali tentang Mastercam, yaitu Mastercam bubut dari awal lagi, yaitu membubut rata dan bertingkat. Untuk kali ini kita akan membubut benda kerja yang sederhana seperti ini. Kita bubut dengan diameter terkecil 8, diameter terbesar 30. Oke. Dan panjangnya itu ya, sampai dari apa video yang dari video yang sudah saya tampilkan di sini. Kita mulai saja, nanti kita buka. Setelah kalian nanti membuat gambar kerjanya, X5, ya, kalian harus melakukan proses pengerjaannya. Mulai dari ada awal. roughing dan juga ada finishing. Pertama ya, adalah kalian bisa lihat secara detailnya seperti ini. Ya, ini contoh 8, untuk proses roughing. Adalah ya, contoh roughingnya seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian masih merasa kesulitan, silakan nanti untuk bertanya ataupun bahkan melihat di buku panduan itu sudah ada semuanya, gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai proses pengerjaannya. Intinya setelah kalian nanti melakukan proses pembuatan gambar desain sesuai dengan job yang sudah dibagikan, langkah kalian selanjutnya adalah untuk melakukan proses pengerjaannya. Proses pengerjaannya di sini nanti kita ada dua, yaitu proses roughing dan juga proses finishing. Nah, untuk proses roughingnya seperti apa? Seperti ini. Ya, menentukan proses pemakanan roughing. Klik toolpad, pilih raw atau roughing. Ya, nanti di bagian menu bagian atas kan ada. Ya. Kemudian kamu lihat gambarnya ini. Nah, toolpad, roughing, ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan muncul tampilan centang seperti ini. Nanti kalian pilih centang. Oke. Yang selanjutnya adalah setelah kamu centang nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti pilihannya ini. Nah, ini ada banyak sekali.
ya. Kamu nanti bisa pilih yang partial, ya, yang gambarnya seperti rantai, ya, gambar rantai seperti ini. Setelah itu nanti kamu centang, gitu ya. Setelah itu nanti akan muncul tampilan garis ini. Pilih garis di mana kita akan memulai proses yang akan kita kerjakan. Ya, nanti kalian pilih dua garis, garis awal dan juga garis akhir. Garis awal itu usahakan dari bagian dari bagian sumbu. Ya, titik pusat sumbunya ini di tengah sini. Ini bagian awal, nanti anak panahnya berwarna apa? Hijau. Yang satunya anak panah berwarna merah. Itu ya. Kemudian nanti yang selanjutnya, jika sudah tekan tanda centang, ya nanti akan tampilan seperti ini. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus bisa menentukan jenis pahat yang akan kalian gunakan. Kita harus menyamakan settingan yang ada di Mastercam dengan di mesin CNC sesungguhnya. Ya. Kebetulan yang akan kita gunakan di sini nanti adalah pahat jenis finishing yang lancip. Ya, kita tidak menggunakan pahat rata kanan seperti ini, tidak. Kenapa kok tidak? Tidak, Pak. Dikarenakan itu nanti kan ada alurnya. Ya, sehingga nanti kalau kita menggunakan pahat yang seperti ini, itu nanti bagian alur yang sebelah kiri itu nanti tidak akan tersayat. Ya, tapi kalau kita menggunakan pahat yang finishing lincip itu nanti tersayat. Ya, nanti kita menggunakan pahat finish seperti ini, nanti silakan kalian cari. Jenisnya pahat finish right. Ya, nanti silakan kalian cari sendiri. Kemudian yang selanjutnya kalian mengubah ini kecepatan spindle-nya, ya. Kecepatan spindle-nya kalau roughing berapa, Mas? Ada yang tahu? Berapa? 1000, 2000, berapa? 1000. Ada yang lain? Berapa? Biasanya kita menggunakan paling besar itu 450. Itu kita gunakan untuk finishing. Dikarenakan ini prosesnya roughing, berarti harus lebih di bawahnya. Paling tidak kita menggunakan 400 saja. Ya, jadi jangan terlalu pelan banget. Gitu ya. Nanti kalau misalkan pelan, kendalanya apa? Kendalanya ya berarti kalian pada saat mengeksekusi benda kerja tidak cepat selesai. Padahal mesin kita kan cuma sedikit, ya. Jumlah siswa kita kan banyak. Nanti yang belakang tidak kebagian giliran untuk melaksanakan praktek. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita pilih ini, ya, spindle speed 400 rpm, kemudian coolernya juga kita hidupkan, kemudian kita pilih ini raw parameter, ya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk raw parameter ini yang kalian edit ini, ya, depth of cut. Depth of cut itu adalah ketebalan penyayatan. Kalau di program hanya itu. Jadi dalamnya penyayatan itu berapa mili. Nah, kita rubah ini, kita isi menjadi 0,5 atau setengah mili. Ya, setengah mili. Jadi dalamnya itu setengah mili. Ini yang kita rubah cuma ini aja, depth of cut. Kemudian yang selanjutnya adalah ini plung parameter. Ya, nah bagian plung parameter kita pilih yang kedua. Kenapa? Gini ya. Untuk yang pertama, nanti kalau yang kamu pilih ini, nanti apabila ada alur pada bagian sumbu X dan juga sumbu Z, itu nanti tidak akan disayat. Kalau bagian yang kedua ada alur pada sumbu X dan juga sumbu Z, nanti akan disayat. Nanti kalau kamu pilih yang ketiga, ya, yang ketiga, nanti kalau ada sumbu X itu nanti akan disayat, sumbu Z-nya tidak akan disayat. Kalau kamu pilih yang keempat, ini nanti kebalikannya. X-nya tidak disayat, tapi Z-nya yang disayat. Nah, pengen kita itu kan sumbu X dan juga Z kita lakukan penyayatan, ya. Maka kita pilih yang kedua ini, ya. Kemudian setelah itu kita centang. Nah, setelah kita centang nanti akan muncul tampilan gambar seperti ini, garis-garis. Nah, depth of cut itu adalah ini ketebalannya ini. Jadi kalau misalkan depth of cut-nya ini semakin besar, secara otomatis ini nanti akan sedikit. Ya, garis-garis ini semakin dikit. Gitu ya. Kalau depth of cut-nya itu kecil, berarti garisnya ini semakin banyak. Gitu ya, makin banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah proses finishing. Ya, proses finishing. Proses finishing pada dasarnya hampir sama proses roughing. Cuma yang membedakan ini aja, ya. Kita klik toolpad, kemudian kita pilih yang finish.
Kalau tadi kita pilih yang raw, ya jangan sampai kebalik, finish dulu baru roughing, jangan ya. Nah, jadi kita pastikan pengkasaran dulu, baru untuk yang finishing. Kemudian yang selanjutnya nanti akan muncul tampilan sama seperti ini, kita pilih yang centang. Selanjutnya kita akan muncul tampilan gambar partial, kita pilih, kita klik, ini seperti gambar rantai. Kemudian nanti akan muncul garis di mana kita akan mulai proses penyayatan. Sama, yang pertama itu adalah pada bagian titik garis sumbu. Ya, titik garis sumbunya kamu klik yang pertama, dan yang kedua itu adalah bagian akhir yang akan kita lakukan proses penyayatan itu di mana. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini juga sama. Ya, kita jenis pahatnya biasanya kalau roughingnya yang finish, berarti nanti finishingnya tetap juga harus yang finish. Ya. Nah, yang kita rubah yang ini. Ya, spindle speed. Kalau tadi berapa tadi? 400 rpm. Berarti ini berapa? Ya, paling tidak 450. Ya, intinya finishing itu kecepatannya harus lebih tinggi daripada roughing. Kenapa? Dikarenakan biar hasilnya menjadi lebih halus, ya. Tapi ya jangan terlalu besar banget, ya. 750 atau bahkan 1000 jangan, ya. Ada aturannya. Kemudian ini 450 coolernya ini dinyalakan, kita hidupkan, ya. Kemudian yang selanjutnya finish parameternya yang kita rubah ini aja juga sama, depth of cut-nya ini diganti 0,5. Kemudian plumb parameter kita klik, kita pilih sama yang kedua. Ya, nanti tampilannya akan tampil seperti ini. Nanti di sini nanti akan tampil 2 garis. Kalau tadi untuk yang roughing itu garisnya cuma 1 di sini aja. Kalau yang finishing nanti ada 2. Ini untuk roughing, ini untuk finishing. Itu ya. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk proses roughing dan juga proses finishing juga sudah selesai. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita akan mensimulasikan atau memverify, ya. Apakah benar program yang sudah kalian buat itu sesuai dengan harapan kalian atau belum? Tampilannya sudah sesuai atau belum? Caranya gimana? Ya, dengan cara kamu menekan toolpad group. Jadi pada bagian toolpad group, operation manager itu nanti diklik. Pastikan pada bagian folder itu nanti sudah tercentang semuanya. Ya, sudah tercentang semuanya. Sehingga nanti kalau misalkan kita verify, ya, nah tampilannya seperti ini. Ini sudah tercentang. Nanti kalau misalkan ada banyak, dikarenakan di sini kan kita baru ada 2. Roughing dan juga finishing, ya. Berarti di sini nanti juga foldernya ada 2. Nah, untuk ini contohnya ada 3. Tapi nanti kalau punya kamu itu nanti ada 2. Yang jelas pastikan di folder ini nanti sudah tercentang berwarna hijau. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kamu tekan verify selected operation. Ini gambar ini, ya. Dekat gambar G1. Ya. Kamu klik ini. Nah, ini. Ini kita klik. Kemudian yang selanjutnya kita tekan play, ya. Kita tekan play yang ini, sehingga nanti kalau misalkan gambar kalian itu tidak ada suatu masalah, tidak ada suatu kendala, sudah benar, nanti akan jadi. Kita mengerjakan job yang pertama seperti ini. Ya, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Gitu, oke? Oke. Yang selanjutnya pembuatan gambar sudah, kemudian pemrosesan juga sudah, memverify juga sudah. Yang selanjutnya itu adalah merubah menjadi zigot, ya, menjadi zigot. Caranya gimana? Sama, yang pertama kamu klik toolpad group, ya. Kemudian pastikan 2 centangan ini nanti semuanya sudah tercentang, warnanya hijau, ya. Kemudian kamu klik G1. Kalau tadi yang ini verify, sekarang yang G1, ya, seperti itu. Kemudian kamu klik G1, kemudian muncul dialog seperti ini, kamu klik tanda centang, ya. Selanjutnya nanti akan kita rubah. Nah, ini nanti yang penting yang ini. Nah, ini adalah proses penamaannya. Nanti setelah tadi kamu centang, nanti kamu kasih nama ini. Namanya apa sesuai dengan yang ada di LKPD nanti. Misalkan yang pertama nama siswa, nama kelas, job, seperti itu contohnya. Gitu ya. Kemudian setelah itu nanti akan kita edit. Nah, ini juga belum selesai, ya. Setelah ini nanti kamu centang, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini juga belum selesai. Nanti akan kita edit. Ya, masih ada yang harus kita edit. Nah,
Kemudian setelah ini nanti selesai, ya, kamu jangan sampai lupa menge-save atau menyimpan gambar kerja kalian dan juga zigot yang sudah kalian kerjakan. Ya, dikarenakan itu nanti sebagai bentuk bukti kalian bahwasanya kalian sudah melaksanakan praktek di hari ini. Gitu ya. Makanya di sini nanti untuk format penamaannya adalah nama siswa job 1 pion kemudian dikasih kelas. Itu nanti penamaannya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, setelah ini nanti kalian akan saya bagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana ini adalah merupakan suatu acuan di mana kalian nanti akan mengerjakan tugas-tugas apa saja di kesempatan hari ini nanti. Gitu ya. Nanti bagian mana yang dikerjakan silahkan untuk dibaca, dipelajari. Kiranya ada yang perlu ditanyakan silahkan untuk ditanyakan. Ya, yang jelas di sini nanti kita praktek yang pertama, praktek dengan menggunakan program Mastercam. Kemudian di sini nanti ada kolom untuk diskusi. Ya, saya harapkan nanti di LKPD di sini nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian nanti kalian mempresentasikan di depan. Ya, kelompok salah satunya nanti silakan untuk dipresentasikan. Gitu ya. Oke. Untuk kesempatan di saat ini saya bagikan untuk LKPD-nya. Di mana LKPD ini nanti silakan untuk dibagikan ya, satu kelompok satu aja. Berapa sini? 3 ya. Oke, sekarang silakan kalian pelajari ya, kalian baca-baca terlebih dahulu. Mungkin di LKPD kalau misalkan ada namanya silakan dikasih nama, kelompok kalian berapa, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nanti silakan ditulis identitas kelompok kalian. Saya kasih waktu silakan untuk dikerjakan, kemudian di bagian paling belakang itu juga ada lembar yang nanti kalian harus isi. Gitu ya. Oke, ya sekarang silakan langsung dikerjakan. Mungkin ada satu lagi, saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan, maju ke depan. Silakan. Oke, dari kelompok berapa ini? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan nama Kaisan dan Alfian Agusta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, jelaskan cara memproses LED road dan bagaimana saja yang disetting. Cara memproses LED road: 1. Klik road, 2. Radial, 3. Klik benda kerja, 4. Centang. B. Pada bagian setting edit, cari path finish right spindle diganti dengan kecepatan 7000 rpm, on, klik right parameter, depth cut off diganti 0,5, plate parameter, klik yang kedua kemudian centang 2 kali. Nomor 2, jelaskan bagaimana cara memproses LED finishing dan bagaimana saja yang disetting. Cara memproses LED finish: C. Klik road, terus partikel. Yang kedua, klik benda kerja. Ketiga, centang. D. Pada bagian setting diedit, cari path finish right spindle setting 700 rpm dengan on, klik finish parameter. Terus depth cut off diganti 0,5, flag parameter, klik kedua kemudian centang 2 kali. 3. Bagaimana saja yang diedit pada program Zigot. Pada program Zigot yang diedit kepala program, terus saat pergantian pahat dan kaki program. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kembali lagi ke tempatnya, mungkin ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Oke, silakan. Dari kelompok 2 ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang proses led roughing. Ya. Pada spindle speed disebutkan kelompok 1 yaitu 7000 rpm. Padahal tadi kita sudah belajar. Ya. Dan spindle speed di situ tertera 400 rpm. Oke. Untuk yang kedua pada proses led finishing. Ya. Kelompok 1 tadi menyebutkan 700 rpm. Dan padahal sebenarnya spindle speed itu diganti 450 rpm. Oke, benar sekali. Jadi intinya gitu ya. Tadi kan sudah ada penjelasan di depan bahwasanya untuk roughing itu 400, kalau finishing 450 ya. Jadi intinya finishing itu harus lebih cepat daripada roughing ya. Kalau 700 sebenarnya boleh nggak Pak? Ya boleh, tapi kan nanti bisa membahayakan. Ya, seperti itu. Jadi patokannya intinya kita pelankan aja. Ya, kita pelankan, patokannya intinya kita harus lebih cepat daripada roughing untuk finishingnya. Ya, kalau sama gimana Pak? Ya nanti kalau sama waktu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan juga lama nanti. Itu nggih? Mungkin ada lagi yang akan ditanyakan? Ya? Pak, itu tadi kan disebutkan yang pertama itu untuk proses elektron itu 7.000. Dan finishing itu kan 700. Ya. Kan sudah dijelaskan Pak, untuk proses finishing itu harusnya lebih cepat. Ya. Tapi kan ini tertera tadi 7.000 sama 700. Oke, masih kebalik. Ya. Kebalik lagi ya. Oke, jadi kesalahannya kan ada dua, yang satu 7.000 sama 700. Itu kan udah salah, ya. Udah terlalu cepat dan yang satunya pelan banget. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, roughing lebih cepat daripada finishing. Gitu ya, seperti itu. Untuk yang lain mungkin untuk silakan untuk dikoreksi, diganti jawabannya kalau misalkan ada yang keliru seperti itu. Khusus untuk yang kelompok 1, paham ya? Gitu nggih? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada silakan kembali lagi ke tempat kalian masing-masing. Kita kasih aplaus. Oke, untuk kesempatan di pagi siang hari ini nanti, tadi kita sudah belajar mengenai proses pembubutan roughing dan juga finishing. Gitu ya. Nah, kira-kira kita atau kalian itu bisa memberikan suatu kesimpulan apa mengenai proses pembelajaran kita di siang hari ini tadi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya? Ada 2 langkah dalam proses pekerjaan bidang kerja, yaitu proses roughing dan proses finishing. Oke, benar sekali. Jadi kita tadi kan seharian, ya ini tadi kita membahas mengenai proses roughing dan juga finishing. Ya, mungkin ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Oke. Proses selanjutnya yaitu merubah menjadi zigot yang nantinya akan kita lakukan di mesin CNC. Oke, tadi kan juga sudah saya jelaskan ya. Tadi kan selama kita membuat program, ya programnya itu kita buat gambar terlebih dahulu, kemudian kita proses, kemudian kita rubah menjadi zigot, zigotnya kita edit, kemudian zigotnya ini nanti kita masukkan ke dalam mesin CNC, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya. Selama kita tadi melakukan proses pembelajaran di hari ini tadi, kesulitan apakah yang kalian alami selama kita melakukan proses pembelajaran di hari ini tadi? Saya perkenalkan nama saya Yusuf. Saya sendiri mengalami kesulitan dalam memahami dalam mastercam karena belum terbiasa. Oke, itu aja. Itu saja. Sudah cukup? Oke, jadi gitu ya. Ini untuk Mas Yusuf. Jadi kesulitannya dia belum begitu terbiasa. Ya, dikarenakan kita kan mungkin baru pertemuan berapa kali ini aja ya, 3 atau 4 kali, sehingga kalian belum terbiasa dengan adanya program Mastercam. Icon-iconnya kalian juga belum terbiasa ya. Kalian misalkan kalian mau gambar, kemudian kalian mau memotong, mau menghapus gambar, kan masih bertanya-tanya ikonnya yang dikerjakan apa. Gitu ya. Itu mengenai kesulitan. Kemudian selama kita melakukan proses pembelajaran, ya, hal apa yang kalian sukai selama kita belajar di sini tadi? Saya Pak, saya menjadi lebih paham dan mudah untuk membuat program Mastercam dan ditambah dengan lab yang nyaman. Oke, jadi dengan adanya program Mastercam kalian menjadi prakteknya lebih mudah,
Ya, dikarenakan kita akan membuat programnya biasanya kan kalian saya ajarkan dua, yaitu dengan cara manual konvensional ya, membuat program biasa, dan yang satunya dengan menggunakan Mastercam seperti ini. Ya, kalian menjadi lebih nyaman, lebih mudah dalam pengoperasian Mastercam. Ya, ditambah juga dengan kenyamanan dari fasilitas lab komputer seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai saran atau mungkin kiranya kalian itu bisa memberikan suatu masukan terhadap proses pembelajaran kita itu seperti apa? Ada yang bisa? Pak, Ya. bagaimana kalau pada pertemuan selanjutnya satu kelompok terdiri dari satu siswa agar memaksimalkan pembelajaran? Oke, jadi intinya selama kalian melaksanakan praktek ya, kalian nanti satu kelompok satu orang satu visi. Yaitu nanti mungkin pertemuan yang akan datang. Kenapa? Dikarenakan kita akan memaksimalkan fasilitas yang ada di lab kita. Kemudian biar kalian nanti terbiasa dengan adanya icon-icon atau program-program yang ada di Mastercam. Ya, seperti itu. Untuk saat ini mungkin satu kelompok terdiri dari 2 orang, itu nanti bisa kalian maksimalkan. Kiranya kalian belum paham, silakan ditanyakan ke teman kalian satunya. Ya, kalau misalkan belum paham, buka bukunya. Di situ tidak ada, silakan ditanyakan ke saya ataupun bahkan bertanya ke kelompok yang lain. Ya, nanti pasti sewaktu-waktu satu komputer, satu siswa, satu program, satu job, satu benda kerja itu nanti harus kalian selesaikan. Itu ya, mungkin ada usulan yang lain? Nah, Pak, Oke. gimana kalau kita diberikan job set yang nantinya job set itu bisa kita pasarkan untuk membuat kita lebih bermanfaat? Oke, jadi intinya job yang akan kita kerjakan itu nanti kiranya bisa kita jual, kan seperti itu ya. Itu nanti akan kita kembangkan ya, seperti pembuatan job sheet yang kiranya itu nanti bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Sehingga pada saat pembuatan program itu bukan kok semata-mata buat program, buat benda kerja jadi dinilaikan dan disimpan. Syukur-syukur kedepannya nanti kita nanti bisa membuat benda kerja ya, program benda kerja nanti kita laku untuk dipasarkan. Kemudian yang selanjutnya setelah ke pertemuan saat ini nanti ya, saya akan memberikan kalian tugas ya dengan menggunakan CBT. Link nanti akan saya bagikan atau akan saya share ke kelas kalian, grup kelas kalian masing-masing. Silahkan nanti dikerjakan ya. Batas waktu pengumpulannya nanti sampai jam 9 malam atau 21 WIB. Jangan sampai terlambat, nanti kalau misalkan terlambat kalian sudah terblokir, dianggap tidak mengerjakan tugas untuk hari ini. Gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan untuk pertemuan saat ini? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Oke, kalau tidak ada silahkan berkemas-kemas, kemudian silahkan salah satu pimpin doa, kemudian kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Kita duduk siap-siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalian nanti istirahat setelah jam saya ya. Kemudian kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi